Halo, ketemu lagi nih. Kita sapa dulu nih teman-teman yang lain. Sampurasun, Rampes. guys. Nih kali ini ada temen nih, Teman lama lah. udah lama, temenan udah lama. 2012. Terakhir ketemu tahun kemarin. Tahun kemarin 2025. Ya, Sibuk ya. lumayan. Nah temen kita ini seorang pegiat musik. Ya, kita musisi Perkusi ya. Perkusi Pertama kita musisi di sini. Kayaknya yang nonton juga banyak musisi ya. Bebas aja sih, tapi Bebas aja. memang musisi pasti banyak. Nah, ngobrolin apa nih hari ini? Ya, hari ini mungkin sesuatu yang kita perkenalkan masing-masing dulu ya. Kalau Ringga sih nggak usah atau mau juga Boleh lah. ya. Kalau yang baru lihat video mungkin. Ya, baru pertama lihat. Kalau saya sebetulnya dua bidang, musik modern dan alat musik tradisional. Oke. Saya main bass, musik modernnya bass not, ya, upright bass, juga instruktur angklung. Angklung itu alat musik tradisional dari Jawa Barat. Jawa Barat. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Ringga Hardika. Udah buat tahu banyak. Saya juga memperkenalkan diri. Sebenarnya nama saya banyak. Wah, pokoknya nama panggung saya udah simpel aja. 2 huruf. Jo. Oke. Biar gampang nih. Jo. Saya ya musisi, saya juga aktor, dan saya juga ya punya beberapa bisnis. Cuma di sini memang saya ingin fokus ngobrol tentang yang tadi Ringga bicarakan tentang alat musik Jawa Barat, terutama yang ada di sini tentang angklung. Wah, ini menarik sekali karena menurut saya, ya saya tidak menyerang siapapun, tidak menghina siapapun. Kita hanya ngobrol. Banyak bahwa orang-orang, ya terutama kaula muda yang mungkin mereka merasa bahwa wah, yang seru itu mungkin musik rock, musik K-pop atau apapun, musik modern yang nggak salah, bebas. Saya bisa menghargai sekali. Cuman alangkah baiknya bila kita, khususnya warga Jawa Barat, bila kita mengetahui, bila kita minimal memahami tentang beberapa musik tradisional yang memang merupakan ciri khas Jawa Barat, seperti angklung. Ya, di sini ada angklung, ada pakarnya juga. Kita ada pakar. Hanya boleh ngobrol-ngobrol. Jadi apa dulu nih yang mau diobrolin nih? Ya, jadi angklung ini masuknya perkusi instrumen atau melodic instrumen. Baiklah, angklung ini ya dulunya alat musik perkusi. Apa bedanya perkusi dengan melodis? Dia tidak memiliki nada. Jadi dulu dipakai untuk upacara-upacara adat tertentu seperti panen dari ladang ya, hasil bumi. Nah itu kalau panen itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan panen bisa 4 bulan sekali berpanen, 2 bulan sekali. Mungkin di negara yang pertaniannya lebih maju seperti Vietnam bisa 2 bulan gitu ya. Wow. Tentu kualitas itu beda. Nah, kalau zaman dulu di Jawa Barat itu panen itu 9 bulan paling cepat. Paling cepat 9 bulan. Jadi setahun cuma sekali panen. Setahun sekali. Itu kalau nggak gagal ya. Kalau nggak gagal, hujan, kering, biasanya pertanian gagal kalau terlalu basah atau terlalu kering. Makanya kalau sekali panen itu diadakan upacara syukuran. Karena memang susah untuk memanen itu ya, kadang gagal gitu, waktunya juga lama. Syukuran seperti hajat besar. Ya. Nah, salah satunya adalah upacara Mapangsri. Mapangsri itu adalah upacara hasil pertanian beras, bisa beras lah. Itu keliling kampung sambil syukuran gitu ya. Syukurannya itu sambil mainin aku Mapangsri. Mainkannya masih begini, goyang saja kanan kiri. Dulu aku tidak sekecil ini, dulu sangat besar.
dulu bisa karena perkusis menghasilkan suara yang keras dan rendah itu harus bisa. Oke. Nah, sekarang supaya praktis diperkecil gitu ya. Setelah upacara Mapak Sri baru itu angklung dipakai untuk sini udah masuk macam-macam budaya, ada juga budaya dari Islam. Nah, Maaf itu di Jawa Barat Jawa Barat, saja ya? masih di Jawa Barat. Kalau di luar Jawa Barat tidak ada alat musik angklung ini. ada, hanya mungkin bukan angklung namanya. Namanya bukan angklung. Mungkin lebih mirip tapi bukan Dan angklung. di Thailand pun ada, tapi saya lupa namanya bukan angklung. Ya. Nah, di Jawa Tengah juga ada, di Yogyakarta ada. Kalau main-main ke Malioboro itu ada angklung Malioboro tuh. Kalau dulu sering, sekarang Angklung Jogja gitu ya? Nadanya ada beda. nadanya sama, suaranya seperti ini. Dan kalau sekarang saya jarang lihat. Kalau dulu sering lihat angklung Malioboro itu sering lewat. Yang membedakannya apa ya dengan Malioboro? Nah, kalau di kita mau ngomongin angklung dulu apa? Iya, sambil jalan. Jalan ya. Kalau di sini kan mainnya seperti ini ya. Kalau di Malioboro mainnya sendiri. Kalau di sini harus rame-rame, satu orang satu nada, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di Malioboro harus rame-rame dan posisinya begitu. Oh, dia posisinya beda ya. Dari gitu. Dari Yang Jogja, Malioboro ya. Cirebon pun sama, mirip seperti itu. Oke. Orang ngamen pakai angklung, main sendiri. Jadi angklung itu selain di Jawa Barat ada di luar Jawa Barat tapi dengan cara yang mungkin sedikit Caranya berbeda, mungkin bentuknya berbeda, dan namanya juga mungkin berbeda. Oke, lanjut tadi sejarah Mapak Sri biasanya Mapak Sri itu tadi sudah kan ya, dipakai untuk upacara syukuran panen syukuran padi. panen Padi ya? bisa padi, Oh, bisa padi, bisa. yang lain juga kan sayuran Panen hasil bumi. terutama padi sih. Saya bacanya padi ya. Mapak Sri, Sri itu adalah Dewi Sri padi. Oh, Sri itu padi. Beras. Lalu kesininya ada datang budaya Dari Islam salah ya. satunya budaya Islam. Nah, dipakai untuk hajatan juga, hajatan untuk Pernikahan. bukan mengarah anak yang sunatan. Oh, sunatan ya. Nah, yang sunatan Khitan. khitanan. Ya. Jadi kalau sekarang sunatan gampang ya. Tinggal ke dokter, master, ya. Seminggu 2 minggu selesai. Betul. Kalau dulu Manual mungkin mungkin ya. 2 bulan, 3 bulan baru sembuh. Karena manual obat-obatan mungkin terbatas. Ya, sekarang dibius. Anestesi. Anestesi itu. Kalau dulu itu direndam, anaknya direndam di sungai yang dingin. Oh. Misalnya di kaki gunung tuh, Di kaki gitu gunung, kan, ya. jam 3, jam 4 itu di sungai direndam. Terus timbul mati rasa karena kedinginan itu biasanya. Itu caranya ya. Mungkin pernah kedinginan Ya. dingin banget gitu ya, mati rasa sampai dicubit itu nggak kerasa. Nah, saat dicubit itu nggak kerasa, jadi potong. Oke, wow. Bukan pakai pisau, pakai inis itu adalah bambu tipis yang tajam. Yang sudah Sudah yang dibuat gitu ya. itu potongnya pakai itu. Karena tajam lebih dari pisau dan tipis. Oh, gitu. Sakit lah. Tapi masih mati rasa, padahal bahasa Sundanya itu belum terlalu nangis sedikit. Begitu udah mulai jam 6, jam 7 kan mulai terasa nangis dong anak tuh. Ya. Nangis biar Sakit mungkin ya, sakit itu kerasa sakitnya. biar nggak nangis, diarap naik tandu Sehat. bukan sehat lain aja dulu dari kampung juga sambil dimainin angklung. Oh, jadi itu sejarahnya juga untuk khitan atau sunat. Jadi hajatan lah. Ya, Kalau ya, sekarang ya. dangdutan gitu. Ya. Nah, seperti itu. Lalu kesini juga ada juga pernah ditulis sejarahnya itu untuk semangat melawan Penjajah. ya bisa dibilang penjajah ya, waktu koloni Belanda itu mulai kan Belanda mulai bangkrut tuh Awal akhir-akhir ya, Ya. akhir masanya di sini. 1930-an ya.
mulai bangkrut, tanam paksa. Ini 1920, 1930 ya. Paksa itu paksa semua kan, mulai galak kan, ya. Akhirnya perlawanan itu kalau pernah nonton film perang-perang di Eropa gitu, Ya. itu biasanya pakai gendang kan, Ya. atau film-film Tiongkok gitu, Oh, pakai untuk gendang kan. penyemangat daripada pasukan. Nah, pakai gendang besar itu. Ya. Di sini kan mahal kok buat Ya. kulitnya belum Ya. kayunya susah, pakai angklung. Oh, penyemangat Sebagai perang. Anglungnya besar nggak sih kulitnya? Bisa. Ya nggak masuk kamera kok kalau besar ya. Nah, seperti itu dan dilarang juga oleh pemerintah kolonial gitu. Oh, tidak boleh memainkan Nggak angklung. boleh karena merusak, mengganggu lawan gitu. Ya, ya. Nah, seperti itu. Jadi sejarah singkatnya seperti itu. Angklung Ya, ya. tradisional. Ya. Ya, jadi tadi secara singkatnya itu dipakai untuk panen, ya, dipakai juga untuk mengarak ke budaya Islam setelah hinatan, jadi membuat anak lebih rileks, Ya. ya, dan yang terakhir juga untuk perang, ya, menyemangati di era kolonial, perang. Salah satunya. Ya, ya, Itu ya, ya. era tradisional. Era tradisional. Kalau ini angklung modern. Oh, ada perbedaan dengan Bedanya apa ya? Nah, secara bentuk sama, model sama. Ya. Mungkin ada yang 2, ada yang 3, bilang bambunya ini, tapi bambunya ini. Ya. Nah, kalau angklung modern ini sekarang ada notasinya. Oh, Kalau dulu kan yang penting bunyi enak. Masuk ke Oke. telinga, cocok ke telinga, nah itu udah angklung yang bagus. Oh, Kalau sekarang ada notasinya. dibuat notasinya gitu. Nah, ini ada notasinya nih. 4 itu dari do, re, mi, fa. Ini Oke. fa, do tinggi, do. Ini ada satu set ya, komplit ya. Nah, kalau ini ada notasinya nih, Ya. ya. Ini fa, nadanya fa. Yang ini do tinggi. Ini do tinggi. Kalau saya bawa semua, mejanya nggak cukup soalnya. Seperti itu. Nah, kalau sekarang ada notasinya, jadi sudah akulturasi dengan musik modern atau musik barat. Ya, itu idenya dibuat buat notasi ini, apakah dia coba distruktur ulang, dirubah ulang ukurannya atau bentuknya supaya dapat nada-nada tepat atau bagaimana? Ya, untuk mencapai satu nada, Ya. ini dipotong atau diserut supaya tipis. Kalau pengen tinggi dipotong, Ya. ada garis-garis bekas Oh, garis potong gitu. Ya, ya, tanda-tandanya ya. Oh iya, ditanda-tandain ya. Tandanya potong di sini, ternyata cocoknya di sini. Kalau pengen tinggi dipotong. Ya. Tapi kalau ingin butuh suara yang nada yang lebih rendah itu ditipiskan. Dan tentu tabungnya semakin besar semakin rendah. Oke. Ini 1 oktav nih, fa tinggi, fa rendah. Oh, jadi dia ada 2 fa di sini. Dua fa. Ini juga 2 do. Oke, satu suaranya gini. Dua, Tapi ini juga sama dong ya. Ini ada do biasa, ini do tinggi dan do lebih tinggi lagi. Oh, oke. Do tinggi dan lebih tinggi lagi. Jadi ini do yang lebih tinggi, do yang di bawah dulu. Ya. Turun Dan satu nama ini juga. Jadi harus pegang ini tengah-tengah sini. Oh, pegang di tengah. Atas tengah. Kadang ada angklung yang tidak ada bambu. Ya, saja. Kita pegang di sini. Salah 2 jari. 2 jari aja. Oke. Seperti ini. Jadi di bawah, aku harus tegak lurus. Lurus. Yang tangan kiri dia di atas ini, yang bergerak hanya satu tangan saja di bawah tangan kiri. Oke. Kita kan. Nah, itu cara. Oh, oke. Yang ini jadi stand ya. Jadi Nah, step. terus pertanyaannya waktu dia mulai modernisasikan angklung, dia itu jadi membuat suatu patokan ya. Contoh ini angklung yang tradisional, nadanya nggak tahu apa, tapi dia ingin nada ini menjadi do. Ya dia buat, dia potong, dia serut supaya dia menjadi do. Gitu. Oh, dan dipakemkan. Kalau dulu Oke. kan ada misalnya do Ya. yang tidak standar. Oke, saya kira itu udah jadi nih yang tradisional tuh dia cari ini nadanya apa, mungkin do 6 atau do apa, Oh, do enggak ya, dia pakemkan sebagai Kalau seperti tradisional itu kan oke. pentatonik. Jadi pentatonik
tradisi Sunda. Nah, jadi untuk nada kan kita pakai pentatonik. Kalau yang tradisional itu salendro. Salendro itu saya lupa, cuman nadanya seperti itu. Pelok salendro. Kalau pelok itu di dengung. Ini salendro. Nah, untuk yang modern tentu pasti dibuat secara mandiri, khususkan cari nada yang disamakan mungkin dengan piano. Ya, itu standar internasional. Nah, piano pun kan nggak standar, apalagi di Indonesia nggak tuning standar gitu zaman dulu ya. Iya. Modern ada pelok salendro juga. Itu pentatonik. Oh, jadi nggak ada pelok salendro, langsung pentatonik kan? Bisa. Tapi nadanya disesuaikan. Oke. Yang biasanya dia pakai pentatonik. Yang pakai untuk modern, yang biasa dipakai itu diatonik itu modern kan do re mi fa sol la si do. Ya. Kalau pentatonik itu kan 5 nada ya. Iya. Da mi na ti la, da mi na ti la. Iya. 5. Nah, pelok salendro-nya masih ada. Masih ada. Itu kalau yang tradisional itu pakai hanya tempat tertentu lah, seperti di Banten, Angklung Bukun, Kanekes, atau di Priangan Timur. Nah itu masih pakai yang tradisional. Pelok salendro. Jadi kalau yang di lain itu yang normalnya nggak ada pelok salendro, hanya itu saja. Yang modern tidak ada. Hanya Lebih saja. itu ya soal modern. Oke, jadi itu bedanya ya. Jadi saat dimodernisasikan, tidak semua angklung memakai pelok salendro. Lebih banyak yang diatonis do re mi fa sol la si do. Oke, itu bisa Karena dicatat. mengikuti lagu juga. Nah, lagu-lagunya kan lagu modern, Betul. biasanya musik klasik juga harmoninya pakai harmoni musik klasik, Betul. atau mungkin pakai harmoni zaman The Beatles mungkin pada waktu itu. Karena musik klasik pun harmoninya luas ya. Sekarang masih jarang angklung orkestra pakai harmoni musik klasik yang circle of fifth. Nah, itu masih jarang gitu. Ya. Tapi kita mulai aja. Kalau saya sudah mulai pakai. Saya di sini ngajarnya angklung traktif. Itu notasinya ditulis. Kadang pakai hand sign ya, do re mi fa sol la si, do lagi. Kalau pas di luar ya, di outdoor bagusnya pakai hand sign. Tapi kalau indoor itu lebih enak karena Baca aja. nggak baca, tinggal ditunjuk. Itu kita susun harmoninya pakai harmoni yang semau kita. Maksudnya semau kita itu kan ada harmoni zaman barok, itu klasik, romantik, itu kan ada harmoni yang lebih modern, ambil jazz. Saya pakai itu supaya apa sih? Karena aku ini sudah modern, kita lebih dekatkan ke modern, ke pendengaran masyarakat yang sekarang. Jadi bisa dibilang angklung itu mengikuti zaman ya. Harmoninya mengikuti zaman, harus mengikuti zaman, walaupun belum semua ya. Ini banyak kalau dengar orkestrasi angklung, harmoninya, soundnya, suaranya masih seperti tahun 1920-an, 1930-an. Kalau memang mengikuti ya musik-musik tahun segitu, tahun seperti itu. Jadi masih terbatas. Padahal sebetulnya kalau sudah modern, pakai aja harmoni modern. Oke, betul. Explore Ya. Itu nggak semua orang mendalami harmoni, apalagi diterapkan di angklung. ya. Kalau angklung itu berarti zaman dulu itu biasa dimainkan hanya dengan angklung saja atau alat musik tradisional yang lain mungkin ya? Ya, kalau yang saya lihat dari dokumenter itu hanya angklung saja. Angklung saja. Hanya ada beberapa Iya. alat perkusi seperti celempung, tapi seperti itu sudah akulturasi. Nah, celempung dan angklung itu dua zaman yang berbeda. Oke, celempung. Dua budaya daerah yang berbeda. Dan kalau Dari Sudan. dan kalau sekarang nih modern pasti dengan alat musik lain. Bisa dengan alat musik lain atau bisa dengan angklung Saja. Oh, hanya mungkin pengemasannya lebih modern. Boleh dengan alat musik lain gitu.
atau angklung saja seperti pernah lihat orkestra gitu kan, Ya, hanya viola, ya, ya. violin, Ya, viola. ya. Nah, itu sama, hanya lain ukurannya, ada angklung sarinande, angklung melodi, angklung Jenis-jenisnya. angklung penyen, ada angklung bass, gitu kan. Ada angklung koel, ada itu kan, ada Ya. angklung bass yang besar banget gitu kan. Betul. Nah, berbicara mengenai angklung dan gamelan itu satuan atau dua unsur berbeda? Itu dua sudah. Dulu ya, bisa tolong menjelaskan. Kalau saya lebih ke angklung karena latar belakangnya musik modern. Dan angklung pun angklung modern. Kalau gamelan saya tidak bisa banyak bercerita karena saya tidak mengenyam dengan erat disiplin musik karawitan. Aku salah gitu. Karena itu kan budaya itu nggak boleh salah. Tapi pernah lihat kolaborasi dimainkan bersama antara gamelan dan Ya itu masuk musik kontemporer. pernah ya, ada beberapa Ya, sama aja gamelan dengan misalnya piano, dengan drums, dengan alat musik dari Balkan, itu sama aja. Jadi angklung dan gamelan itu sebetulnya dari daerah yang sama. Hanya dua jenis budaya yang berbeda, budaya instrumental yang berbeda. kalau disatukan begitu hanya cukup jam kita bisa main atau harus konsep dulu? Musik Sunda biasanya itu memainkan repertoar karya, Jadi latihan konsep ya. jadi harus terkonsep. Oke. Jadi tidak, ya mungkin ada saja yang improvisasi, tapi dalam etika musik Sunda itu jarang dilakukan. Oke. Nah, ini penting nih. Betul. Kalau angklung modern itu bebas, kalau sama Angklung siapa bebas. aja Iya. boleh. Tapi kalau angklungnya angklung buhun, angklung seret, dan angklung tradisional lainnya itu harus sesuai aturan. Oke. Itu pun gamelan. Kalau angklung pernah lihat nggak Rika nih angklung melakukan kolaborasi dengan perkusi Tiongkok atau alat musik Tiongkok lain? Mungkin ada ya, cuma saya lebih fokus untuk mengembangkan apa yang saya garap atau ajarkan. Jadi, mungkin orang lain itu explore dengan kolaborasi sana sini. Iya. Kalau Rika biasanya eksplornya dengan instrumen apa? Saya dulu pernah angklung dengan instrumen, pernah di gamelan juga pernah. Oke. Ada lagunya di album saya yang Hari Ring itu. Nah itu ada angklung dengan gamelannya gamelan pelok. Gamelan Sunda ya, bukan Jogja ya? Gamelan Sunda Gamelan ya. Karawitan Sunda ya. Pelok itu apa namanya? Saya jadi lupa ini. Dan nanti Nanti kita kita bisa di. pokoknya ada, saya punya karya itu ya. Cuman zaman dulu belum ada videonya, Ya, rekaman. rekaman audio nanti ada salah ke Ya. Di bawah sini kita blog tuliskan link. saya ya, ke website saya itu ada. Nah, jadi kalau angklung ini sepertinya kita lihat suatu alat musik yang memang cukup penting di negara Indonesia ini ya. Di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Kalau kita bilang peran angklung dalam bagian musik Indonesia itu gimana? Peran angklung dalam bagian musik Indonesia sebetulnya kalau dalam musik Indonesia ini kan ini sudah jelas salah satu alat musik tradisional yang ada di sebuah wilayah di Indonesia yang cukup penting juga. itu penting. Oke. Di Indonesia banyak dikenal lewat angklung. Tapi GBH, kamu tahu GBH? To be honest, Oke. walaupun angklung udah masif, sudah pernah rekor dunia 5.000 angklung, 10.000 angklung. Ya. Tapi kalau nanya, dan itu pun di Amerika loh, di Luar negeri ya, di luar Indonesia ya. di Indonesia, di Hongkong dulu pernah ya, ada angklung yang banyak. Tapi tetap aja, kalau ada orang dari Eropa ini, kamu tahu angklung nggak? Apa itu angklung nggak ya? Atau orang dari Shanghai ke sini, saya pernah ngajar dari pada Sichuan, Ya. nah kita pernah ngajar orang dari Sichuan, dia nggak tahu angklung, dia baru pertama pegang angklung, saya ajari, pernah lihat nggak pernah dengar
Oke. Nggak pernah. Nah, banyak orang yang tahu berarti ya. Bahkan mungkin di Indonesia pun ada mungkin beberapa masyarakat yang mungkin Ya, maaf. Ada pun yang tahu, tapi menganggap ini alat musik kuno. oke. Jadi bahan ledekan. Kamu main ini aja, aku main ini. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ada saya bilang intro bahwa mungkin ada beberapa orang yang mungkin merasa musik modern itu lebih keren. Itu pilihan, tidak ada yang salah yang benar atau salah saja. Tapi alangkah baiknya apabila mengetahui roots daripada ya itu maksudnya dari Jawa Barat, dia tahu musik Jawa Barat ya lebih baik. Betul. Bukan dipaksa juga ya. Tidak perlu dipaksa. Ya, tidak perlu Itu dipaksa. soal maksa itu program pemerintah seharusnya. Itu kan mau tidak mau pemerintah harus memaksa Indonesia mengetahui Ya bagusnya seperti itu sih. apa ini alat musik dari Indonesia. Hargai daripada budaya daerah itu sendiri. Betul. Nah, jadi angklung ini sudah modern. Jadikan pilihan. Ya. Saya tidak menjadikannya sebuah pilihan karena saya native di Oh, oke. Ini Sunda. merupakan suatu kesatuan daripada budaya ringkas. Walaupun saya latar belakang musik modern, Ya. tetapi saya mengangkat angklung ini dengan tadi itu menggunakan harmoni modern. Oke, suatu pola pikir ya. Bagus ya. Lagu-lagunya modern. Apa sih bedanya harmoni modern dengan harmoni 20-30 tahun yang lalu? Ya. Mungkin pernah dengar lagu-lagu zaman sekarang, lagu sekarang apa? Ya, lagu-lagu barat atau Ya, Bruno Mars, ya masih bisa lah Bruno Mars ya. Bruno Mars, Lady Gaga. Lady Gaga. Nah, itu saya akuni Oh, supaya bisa ya. menyentuh adik-adik yang baru pertama pegang akun, tidak tahu kenal, mau suka, suka tahu aja enggak, gitu kan. Nah, saya pakai musik itu. Dan apa sih tadi saya bicara harmoni? Ya. Musik Bruno Mars dengan musik Chuck Berry, kamu tuh Chuck Berry jazz kan? Blues. bukan rock and roll. Oh, sorry. Itu nenek moyangnya Beatles, nenek moyangnya rock and roll, ya itu ada Chuck Berry gitu. Itu beda. Masih mau nggak anak sekarang dengerin Chuck Berry? Mungkin udah ketinggalan juga ya, mungkin segmented ya. Ya, Penggemar jazz Beatles rock yang and roll. itu masifnya Beatles, apakah anak-anak sekarang masih mau dengerin nggak? Ya mungkin masanya beda. Nah itu karena secara pendengaran udah lain. Betul. Nah, tapi anak sekarang lebih mendengarkan menjaga mungkin di Indonesia ada institusi gitu kan. Nama nggak boleh. Gak apa-apa ya. Saya kenal momennya institusi kemarin juga saya Oke. wawancara di sini juga ikutan narasumber pemain bass itu. Nah, itu apa namanya beda. Anak Betul. sekarang lebih suka institusi daripada lagu-lagu oma-oma yang zaman dulu gitu kan. Betul. Sudah pasti. Ya. Nah, angklung ini tumbuh bersama musiknya oma-oma. Oke. Jadi masih erat apa kental aromanya dengan musik Belanda gitu. Seperti di Oslindu gitu kan, itu musik lagu Belanda gitu kan, atau nasi goreng ikhwah nasi goreng. Belanda juga. Aku itu tumbuh di masa itu 50 kayaknya 1920 Oke. Sebelum 50-an. mungkin saya pernah lihat liputannya di zaman Bung Karno tahun 50 kan. Nah, tumbuh di masa itu. Dan sudah jelas pasti pendengarannya, saya nggak bilang harmoni karena takutnya terlalu kaku. Cara pendengarannya, persepsi pendengarannya itu berbeda orang zaman sekarang dengan orang tahun 50-an. Oke. Mungkin ke Van Gogh kan populer di Indonesia. Harmoninya tumbuh zaman itu. Tapi orang sekarang lebih suka mendengarkan Salvian, justru mungkin kamu nggak tahu ya. Saya kurang tahu. Nah, atau Bruno Mars. Bruno Mars, ya. Itu orang lebih senang. Atau mungkin Ed Sheeran. Rihanna udah jauh ya, udah jauh ya. Nah, orang sekarang lebih dengar lebih dekat dengan itu. Jadi kita sesuaikan harmoni. Ini kan kalau notasi sudah ada, tinggal harmoninya sesuaikan. Harmoni itu kan interval perhitungan antara satu nada dua nada lainnya. Disesuaikan dengan telinga manusia zaman sekarang. Oke.
itu bagaimana? Salah satu bagaimana mengenalkan angklung ke generasi muda. Oke, ya, dengan cara mendubbing atau mengcover, Ya. mengikuti ya yang populer. Bunyi-bunyiannya disesuaikan Ya, dengan ya, zaman ya. sekarang. Nah, gimana cara mainnya nih? Yuk kita lebih duetkan, maksudnya lebih banyak mainnya nih cara karena instrumennya ada di sini. Tadi bilang tangan kiri di sini menghadap ke atas, yang kiri nggak boleh bergerak, dua jari di sini getarkan. Lalu ada lagi mungkin Ini harusnya angklungnya mainnya banyak kan, 100 orang gitu minimal ya. kalau dua ini apa yang bisa kita lakukan? Satu orang tuh biasanya kalau untuk pemula satu nada. Ya, Ini kan ini nada fa, itu do. ya. Saya untuk begini. Kita mainkan aja. Sol, la, si, do. Ya. Ya. Mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu aja, jadi Oke. tunggu notasi yang ditunjuk ya. Kalau dipukul ini Nah bisa. Nggak Ada bisa yang salah dipukul itu ya. namanya calung. malah bisa rusak ya kalau salah cara. Calung, kalau calung dipukul memang mirip tapi bukan angklung itu calung. Jadi cuman bisa dibunyikan saja, tidak boleh dianeh-anehkan karena mungkin bisa merusak dan mungkin juga suaranya kurang. Hanya ada cara mainnya nih. Ada yang panjang tadi bukan ya, rotasi dengan dentuman panjang. Ada yang mungkin cuma 2 ketukan, ada yang mungkin hanya 1 ketukan, ada yang mungkin setengah, ada yang seperempat. Oke, coba saya coba nih ya. Dari 1 bar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 4. Kira-kira. Nah, gitu. Jadi yang dimainkan itu Oke. Menarik sekali. adalah ketukannya. Kayak piano lah. Piano kan main di mana lagi sih? Betul. Bahannya ini bambu ya berarti Rika ya. Ya, Ini ada 2 jenis bambu mungkin. Ini dan ini mungkin berbeda kali ya. Oh, ini juga mungkin bambu. sebetulnya yang penting dicari bambu yang bagus. Ada awi kuning. Angklung dengan bambu kuning seperti ini. Ada yang dengan bambu hitam seperti itu. Tapi bambu ini dengan bambu ini dan bambu ini satu bambu. Ini bukan ya? Sebetulnya yang penting tadi bahannya itu kuat. Kalau ini bukan bambu. Ini lebih rotan. ke rotan ya. Ini lagi dicari apa yang bisa menggantikan rotan karena rotan terus mulai Jarang. bambu, apalagi ini pun angklung zaman sekarang itu kualitasnya berbeda dengan bambu 22 tahun yang lalu. Oh, rotan sekarang udah mulai langka. Mulai langka Gitu. dan sedang cari gantinya apa. Juga ada paku. Oh iya, dia paku sini ya di atas. Zaman dulu juga udah pakai paku. Kalau zaman dulu nggak ada tutupnya, itu Oke. yang dilepas Iya, iya, iya. karena ini demi keamanan dan untuk penyimpanan. Ini diikat ini apa ini? Diikat rotan ini. Ini rotannya, Tapi ini rotan, ini dulu luar ini rotannya. ya rotan ini rotan. Terus ini kenapa diikat ya? Supaya dia Ini tuh, stabil ya. ini tuh dibelah sebelah sini ya. Untuk memasukkan bambu yang ini, bambu yang luar itu dibelah, Oh. kan, dan kembali diikat oleh rotan. Iya, iya, iya. Vernis juga lah. Kasih buat Nah, ini kita zoom. Coba sekali lagi jelaskan. Sudah zoom. Jadi, rotan gimana? Nah ini jelas bambu ya. Ya. Ini rotan untuk Oke. mengikat bambu yang dibelah sebelumnya untuk memasukkan tiang bambu yang ini. Sudah dibelah gitu ya. Dibelah, terus kembali diikat. Jadi kalau diikat ini harus bener, harus bisa gitu. Ya. Iya, iya. Kalau enggak lepas, ini pun sering lepas dan ikatnya susah. Jadi sering kesulitan ikatnya, bukan ahli ikat. Jadi gabungan antara bambu rotan dan paku dari Ya, paku. paku tuh sarang aja sih. Kalau
zaman dulu kan aku tidak ada bentuknya, ya sampai sini demi keamanan dan kemudahan penyimpanan. Karena aku ganti. Oke, menarik sekali. Jadi ya teman-teman, kita bisa melihat bahwa angklung ini suatu peninggalan yang menurut saya pribadi sih sangat keren, luar biasa. Ya, Ya, ini udah 400 tahunan ya, usia angklung. Maksudnya anklungnya ada yang tercatat itu 400 tahun dengan berarti ada salah satu angklung dukun yang usianya 400 tahun dan itu hanya dikeluarkan mungkin hanya saat itu yang dimainkan sih hanya pajak sebagai ya sejarah. untuk 400 tahun seperti itu. Jadi kalau mau lihat detail anklungnya macam-macam ada di Museum Sri Baduga di Bandung, di Bandung di Tegalega. Itu ada macam-macam angklung. Kalau mau coba main angklung praktis boleh ke Balai Seni Bandung. Oh iya, kesini ya di Balai Pare di Kota Baru Parahyangan, Di lantai 2 ya, Pantai 2 tuh. boleh. Itu mainnya banyak tapi ya, banyak. Nggak bisa sendiri, nggak bisa berdua, nggak bisa. Ya, karena angklung modern itu Kalau banyak ya. sering nanti kan 2014 itu ada 8 nada, doanya 2. Ya banyak. Oke. Oke, terima kasih hari ini saya ngobrol sangat-sangat bermanfaat buat saya menjadi mengetahui hal baru. Terima kasih Rika, teman lama kita, dan kita akan terus komunikasi. Ya, sampurasun. Rampe. Bye.